kembali lagi dengan Mi Komputer. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk instalasi Windows. Di sini saya akan menginstal Windows 10. Sebelumnya kita sudah belajar membuat bootable Windows menggunakan software Rufus maupun Ventoy. Kali ini saya akan memakai software Ventoy untuk bootable Windows dan instalasi Windowsnya. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan restart PC atau laptop kalian. Selanjutnya kalian arahkan boot pada bootable USB yang telah kalian siapkan. Oke, kita restart dulu. Oke, di sini USB bootable saya ada di nomor 4. Jadi saya akan ketik 4 dan masuk ke dalam boot instalasi Windows-nya. Oke, di sini kita sudah lihat bootable Ventoy, di mana saya sudah mengisi beberapa operating system mulai dari Linux sampai dengan Windows. Dan karena kita hari ini akan menginstal Windows dulu, maka saya akan memilih bootable atau memilih Windows dulu untuk melanjutkan instalasi ini. Kita akan menggunakan boot dalam normal mode. Kita tunggu sampai dengan masuk ke dalam instalasi. Di sini ada pilihan bahasa yang akan digunakan. Untuk time and currency saya akan memilih English Indonesia. Oke, next dan install. Di sini kita belum memiliki produk key, jadi kita pilih yang I don't have a product key. Selanjutnya ini adalah pilihan Windows 10 yang ada di dalam bootable Windows 10, mulai dari Windows 10 Home, Education sampai dengan Pro. Di sini saya akan memilih Windows 10 Pro untuk melanjutkan instalasi. Bisa dicentang dan next. Kita akan menggunakan kostum instalasi saja. Di sini PC saya hanya menggunakan satu hard disk ukuran 64 GB, jadi saya akan menghapus semua format yang ada di sini. Kita hapus, delete, semua kita delete sehingga menjadi satu partisi. Oke, dan ini satu partisi yang akan saya install Windows selanjutnya. Kita tidak perlu melakukan partisi lagi karena nanti sistem akan melakukan partisi secara otomatis. Kita tinggal klik next. Oke, instalasi Windows sedang berjalan. Kita hanya perlu menunggu hingga nanti PC ini akan restart dengan sendirinya. Oke, proses instalasi hampir selesai, dimana hampir 100%. Setelah 100% ini, maka sistem akan merestart sendiri secara otomatis dan masuk ke dalam instalasi Windows selanjutnya. Oke, sudah persiapan untuk restart. Setelah restart ini, nanti instalasi Windows akan dilanjutkan dengan bootable Windows yang ada pada hard disk, jadi tidak menggunakan USB lagi, maka dia otomatis akan masuk atau boot menggunakan hard disk yang telah kalian install. Untuk USB bisa kalian cabut dan lanjutkan instalasi. Mungkin dalam instalasi ini akan beberapa kali mengalami restart, biarkan saja, ditemukan hal yang wajar untuk instalasi Windows baru.
Oke, proses instalasi Windows sudah selesai dan sekarang kita dalam tahap pengaturan Windows. Pada awal instalasi Windows biasanya kita akan melakukan pengaturan dasar untuk instalasi Windows yang telah kita lakukan. Untuk region kalian bisa pilih Indonesia, untuk keyboard kalian pilih US, dan untuk add second keyboard kalian skip. Oke, untuk ini kita pilih setup for personal use, atau kita pakai untuk personal bukan organisasi, jadi kita pilih untuk personal. Next. Dan ini jika kalian memiliki akun Microsoft, kalian bisa memasukkan email dan akun kalian di sini. Dan di sini saya akan mencoba untuk menggunakan offline akun, jadi Windows ini juga akan terhubung ke dalam akun dari Microsoft. Pilih yang ini, limited experience. Oke, di sini kita akan membuat nama user bebas apapun yang kalian inginkan. Kita klik next. Untuk password kalian kosongkan. Next. Oke, di sini pemilihan untuk privasi setting. Di sini biasanya otomatis akan tercentang semua, tapi biasanya kalau saya menginstal Windows apapun itu, biasanya saya hilangkan centang, semua centang ini saya hilangkan. Tapi kalian kalau ingin mencentang ini semua tidak apa-apa, tapi saya lebih suka untuk tidak mau mencentang ini. Dan setelah itu kita pilih accept. Oke, untuk kostumasi ini kita pilih skip saja. Oke, instalasi Windows 10 sudah berakhir, sudah selesai, dan inilah tampilan Windows awal setelah kalian menginstal Windows. Untuk tahap selanjutnya biasanya saya menyarankan untuk melakukan update pada setting dan pilih update security, maka pilih Windows update dan set update, maka ini akan malah sistem Windows 10 akan melakukan update terakhir yang ada pada Windows 10. Windows 10 ini sudah tidak mendapatkan update security lagi, atau sudah tidak didukung oleh Microsoft, jadi secara otomatis seharusnya kita akan diupdate menggunakan Windows 11 atau Windows yang lebih baru. Tapi menurut saya Windows 10 ini masih sangat bagus, masih sangat baik untuk penggunaan sehari-hari dibandingkan dengan menggunakan Windows 11, dan terasa lebih ringan juga apabila kita menggunakan Windows 10. Dan saya juga pernah membandingkan itu antara Windows 11 dan Windows 10, dan saya rasakan Windows 10 itu lebih ringan daripada Windows 11. Oke, ini update terakhir dari Windows. Dan untuk selanjutnya biasanya kita akan melakukan aktivasi pada Windows, dan di sini saya sudah pernah melakukan aktivasi, jadi saya tidak perlu lagi melakukan aktivasi. Dan untuk yang belum melakukan aktivasi, saya sarankan untuk tidak menggunakan crack atau apapun software yang akan memberikan lisensi dengan menggunakan software. Saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan atau membeli lisensi murah yang ada di marketplace, mungkin kisaran harga antara 20.000 sampai dengan 30.000,
dan itu sudah kalian bisa gunakan untuk aktivasi Windows 10 maupun nanti suatu saat kalian akan upgrade ke Windows 11 dan otomatis itu juga akan teraktivasi. Jadi satu kali beli untuk seterusnya. Oke, demikian proses dari instalasi Windows 10 yang telah saya lakukan. Semua proses ini sangat mudah untuk dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi saya harap kalian bisa melakukan instalasi Windows sendiri di rumah tanpa memanggil teknisi atau membayar teknisi. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.